melakukan kegiatan seksual secara bersama-sama dilakukan dengan masif banyak orang di satu tempat bersamaan. Rame-rame? Rame-rame dong. Kayak saling tatap-tatapan, lihat tuker-tukeran malah. Si Didi dan si bodyguardnya melakukan molestation ke si cewek ini secara bersamaan. Didi belakang, si yang bodyguardnya yang bagian kemaluan ceweknya bersamaan gitu. Ada satu video, ini parah banget, antara Didi, dia perform sexual activity dengan salah satu orang paling terpowerful di Amerika. Dan itu bahkan di atasnya si Didi. Tanya Dokter Richard. Mari hari ini kita mendengarkan dongeng tentang P. Diddy. Dongeng internasional ya, Dok. Yang dongengin Clara Lu. Iya, Clara Lu. Iya, gue sebenarnya benar-benar nggak tahu loh. Gue nggak tahu P. Diddy loh, sumpah. Hah? Nggak tahu. Gue tahu lagunya. Oh, lagunya, tapi nyanyi nggak tahu. Nggak tahu. Lagu yang mana yang tahu, Dok? Missing You. Jadi taunya Missing You nyanyi siapa? Nggak tahu. Gue pernah denger doang lagunya. Tahu yang kayak dokter tuh nggak sedikit, Dok. Banyak. Yang ada yang ngomong, aku nggak tahu Beyonce. Tapi, serius, hai Dok, single nggak lady, hai single lady. Oh ya tahu lagu ini. Cuman nggak tahu yang nyanyi. Nggak tahu, ya. Tapi gue tahu Beyonce. Beyonce tahu. Tahu Jay-Z, pacarnya apa? Jay-Z. Ya. Aku nggak tahu. Jay-Z nggak tahu. Britney Spears aku tahu. Britney Spears tahu, oke. Justin Bieber tahu kan? Tahu. P. Diddy aku nggak tahu. Sampai akhirnya ada 1000 baby oil ketangkep di Hollywood. Dan aku dengerin lagunya, oh my God, itu lagu dia. Enak kan? Dan ternyata lagu dia banyak banget ya, hits ya. Enak-enak semua lagunya. Oke, mari hari ini kita mendengarkan dongeng. Siapa P. Diddy ini sebenarnya? Sabun ya, sampo. Sampoku kan. Didi Sampoku. Ya, gitu ya. Iya. Nah, jadi Didi ini rapper ya, Dok ya. Dia tuh rapper dan nggak cuma sekedar rapper, dia tuh businessman, mogul lah istilahnya di dunia hip hop, R&B, rap gitu ya kan. Yeah. Makanya kan aku baca katanya setengah industri Hollywood katanya ini berhubungan dengan P. Diddy. Segede itu dia cuma rapper doang. Karena waktu pas P. Diddy ini muncul, itu di masa-masanya black people itu tuh lagi dinaik kelaskan gitu loh, tanda kutip ya. Gitu loh. Jadi yang tadinya misalnya nih penyanyi black zaman dulu tuh yang kita tahu Michael Jackson, of course we know lah, James Brown gitu. Tapi name of you cuman dikit lah, hanya nama-nama itu kan. Dibandingkan dengan yang white people gitu kan. Nah, kebetulan pas zamannya Didi ini, sebenarnya Didi ini ada bagusnya juga ya, Dok. Maksudnya, gua nggak pernah percaya ada orang 100% dajal gitu, nggak pernah percaya gua. Pasti ada lah sisi-sisi baiknya lah gitu ya kan. Nah, jadi zaman dulu itu dia ada punya mimpi untuk naikin black community karena dia percaya sama skillnya mereka, sama talentnya mereka. Jadi dia bikin record ya, bikin perusahaan untuk merangkul itu semua dan it works. Dan it works. Dan orang-orang tuh istilahnya berterima kasih sama dia. Orang-orang black people itu. Actually iya. Bener zaman dulu gitu. Jadi bapaknya lah ya. Bapak yang ngebangun ya. Untuk orang-orang yang kulitnya gelap rap, ya. Iya. Tapi yang modern era ya. Setelah rapper 90-an. Rapper hip hop R&B. Rapper hip hop R&B. Ya. Pokoknya yang megang itu kan emang black community banget ya. Ya, penyanyi R&B kan. Iya. Yang rapper-rapper lah ya, keren pokoknya gitu ya. Tapi lagunya semuanya sukses semua, terkenal semua. Selain Missing You. Rata-rata itu tuh lagu yang Last Night. Itu juga enak tuh sama Keisha tuh. Terus apa lagi ya, banyak. Aku tuh terus terang aja ya. Aku tuh cuman suka lagunya Didi kalau dia featuring sama orang. Dan kayaknya rata-rata dia featuring sama orang deh. Kayak bukan yang nyanyi solo gitu. Dia selalu featuring misalnya sama Faith Evans lah, sama Keisha lah, sama siapa lah. Pokoknya dia ada featuring gitu. Tapi entah gimana lagu-lagu yang dia bikin tuh enak gitu. Sama Usher juga. Beda kalau kayak Usher kan dia album sendiri. Faith Evans album sendiri. Mary J. Blige album sendiri gitu, beda. Kalau Didi tuh nggak, dia kayak lebih seneng ngontrol aja dari belakang. Siapa yang masuk industri, siapa yang enggak. He made the system. Dia bikin sistem. In and out. Dan tiba-tiba meledak kayak gini punya. Ya, ini sebenarnya meledak karena ya gitulah ya. Apa sih sebutannya, istilahnya kalau tidak ada bau yang tidak akan tercium lah, apalah pokoknya gitu. Nggak ada bangkai yang disimpan tidak sampai
tidak tercium lama. Gitu. Pasti tetap kecium. Pasti tetap kecium. Masalahnya, ini manusia ini, dia itu berperkara itu bukan baru-baru ini. Dari tahun 90-an di mana dia namanya udah rising, ya mungkin dia kayak, gimana sih dok, katanya ya, dia kan hidup dulunya susah ya. Terus tiba-tiba dikasih power segitu banyaknya, uang segitu banyaknya, jadi abuse. Jadi abuse power kan. Jadi kayak yang, kayak raja lah. Lu kalau nggak ngikutin mau gua, ya lu ini gitu kan. Atau misalnya dia ngelakuin kejahatan, ya gampang aja. Eliminate aja semua dengan uang, tinggal dibayar. Misalnya nih, dia melakukan, gua sensor aja lah ngomongnya biar kasihan editornya. Perkaos misalnya, dia melakukan pemerkaosan. Ada saksi nih, misalnya cleaning boy. Ya cleaning boy tinggal disuap aja. Tapi apa sih duit gimana gitu? sih, kenapa dia bisa jadi segede itu, sehebat itu? Kan kalau cuma penyanyi, rapper, ya semua orang ada rapper yang hebat juga. Ada Eminem, ada 50 Cent, kayak gitu punya. Tapi kenapa dia berkuasa itu dan sehebat itu bisa ngatur industri ini? Kita bisa bilang bahwa ketika dia masuk, itu lagu-lagu yang dia tawarkan super fresh. Enak di kuping kita. Menggabungkan antara pop, ya, dan R&B dan rap. Itu dijadiin satu, itu sesuatu yang baru banget. Dan ketika itu, ini gimana ya dok ya? Insting bisnis lah. Kayak dokter pebisnis. Dokter tahu ini bakal jadi gede karena insting gua gitu. Dia juga gitu. Oke, berarti memang orangnya berbakat, talented, luar biasa itu ya. Itu sih kita ini ya, no doubt ya. No doubt ya. No doubt Tidak diragukan lagi ya. Tidak diragukan lagi. Jadi dia besar dengan industri ini dan dia punya banyak jaringan sehingga dia jadi rajanya. Betul. Dia jadi rajanya. Memang dia sekarang udah nggak aktif lagi bikin apa-apa gitu kan. Cuman jaringannya itu loh dok. Besar jadi kayak, banget. Ya, jadi kayak misalnya nih. Orang tua kan sekarang suka nawarin nih, anak saya berbakat nih gitu kan. Oh dikenalin aja nih ke Didi misalnya gitu kan. Nanti Pak Didi bisa ngebantu nih si Pak Didi misalnya gitu kan. Didatangin ke Pak Didi, oh ya mana. Ada sebutannya audisi gitu ya dok. Ini nyata loh. Ini audisi. Nyata ini bukan dongeng. Ini nyata nih. Ini nyata. Tenang, tidak akan ada kena pencemaran nama baik. Pokoknya saya ngomongnya semua diduga ya. Tapi kalau ini tenang, walaupun nggak diduga pun Didi nggak akan dengar video ini. Terlalu jauh juga Beyonce mau kita. Kayak apa untungnya buat gue gitu kan. Capek gue gitu kan. Nah. Kalau Beyonce mau Taylor Swift bisa, mau kita Elia bisa. Dok jangan ngomong gitu dok, totonya besok gue ada keadaan kan gawat dok. Tiba-tiba masuk ke Polda Metro Jaya ya, laporan dari Beyonce untuk Clara lu. Saya di bawah tekanan. Kan dia gitu. Jadi orang-orang bawa nih, ini anak saya untuk diaudisi. That's why kenapa banyak sekali minor di bawah umur. Aduh, panjang banget cerita gitu, mulai dari mana ya? Pokoknya gini. Tadi audisi. Iya benar, audisi. Gitu. Ya kan? Bawa anak nih. Sampai ini yang paling terbaru, Dok. Anak umur 9 tahun, Dok. 9 tahun. Cowok loh, bukan cewek. Oh, cowok? Cowok. Anak umur 9 tahun, cowok. Dibawa sama orang tuanya. Nah, terus sama si Mas Didi bilang kayak gini. Oh, ya udah, boleh. Bawa, tapi private dulu sama saya ya, biar saya bisa melihat bakatnya dia. Oh iya, sure. Silakan Mr. Didi gitu kan. Ya udah, dibawa sama si Didi kan. Ya mungkin awalnya ada embel-embel, mungkin nyanyi kamu. Udah pas nyanyi, harus dibilang, satu lagi lah gitu kan. Apa? Langsung dia melakukan dengan mulutnya. Hah? Didi ini gay atau apa sih? Bisex. Oh, dia bisex? Bisex, Dok. Oh, dua-duanya? ACDC. Oh, iya. Ini fakta yang aku baru tahu. Iya dok. Dok harus tahu dok. Ini kan sekarang ada lawyer namanya Tony Baspi. Dia mewakili 120 orang yang menjadi korban Didi. Oke. Itu dia kurasi dari 3.000 korban. Iya, katanya itu 3.200 korban. Iya, dari 3.200 sekian korban dia kurasi jadi 120. Kenapa dia kurasi? Karena dia cuma pengen ngambil orang yang memang punya bukti, ya kan? Oke. 1.200 atau 120? 120. Yang memang ada bukti-bukti kuat. Yang kita sebagai lawyer pede lah mau mewakili orang ini. Benar nggak sih? Karena dia punya bukti. Itu dari 120, 25 orangnya itu umurnya minor dan setengah dari 120 itu cowok. Oh, ini bukan tentang cewek ya bahkan ya? Enggak. Cowok, dok. Tapi dengan cewek juga dia bisa juga? Bisa kan, bisex. ACDC. Gitu. Bisa dua-duanya. Oke, yang penting muntah aja bagi dia berarti. Ya dok, kayaknya dia udah ada kelainan. Itu harus ekstra kayaknya. Gue nggak tahu, kebayang nggak sih? Ada 3.000 korban ya.
Itu sampai ada loh yang followers aku yang ngitungin, berarti dia kalau sekali sehari itu berarti butuh waktu berapa sebenarnya. 3.000 korban itu adalah akumulasi dari tahun 1991 sampai 2024. Itu berarti berapa? 20 tahunan lebih? Gila. Banyak. Dan gua rasa itu pasti banyak juga yang nggak mau ngomong, bener nggak? Iya, Kayak iya. misalnya contoh. Itu yang ketahuan. Yang ketahuan, yang mau speak up. Contoh kalau artis-artis yang reputasinya udah tinggi mah mana mau. Contoh nih, sorry ya Mas Justin Bieber ya kalau nonton. Misalnya nih ya. Misalnya nih kan allegation, diduga Justin adalah korban juga gitu kan. Nah terus orang kan lagi pada ngejar nih pers, apa sih yang dilakukan Didi karena dia pernah tinggal sama Didi 48 jam private sama si Didi. Dan setelah itu hidupnya berubah. Berubahnya tuh kayak dia tuh langsung jadi kayak urak-urakan, jadi pendiam, jadi kayak bermasalah, wah sampai pakai obat-obatan, sampai kayak gitu. Maksudnya apa sih yang dialamin sama anak kecil sampai yang dia harus kayak gitu? Kayak ada sebuah penderitaan yang dia nggak bisa bilang dan itu tuh momentumnya memang pas setelah sama si Didi itu. Jadi let's say orang-orang pada spekulasi bahwa dia juga adalah korban. Nah sekarang orang-orang pengen si Didi speak up, Justin speak up. Menurut aku nggak perlu. Kenapa? Dia kan udah pasti ngelindungin. Dia lagian udah damai lah, kan dia baru punya anak ya. Dia lagi happy dalam dunianya, udahlah gitu. Maksudnya nggak usah dikorek-korek lagi, kasihan juga kan dia gitu kan. Jadi udah gitu. Tapi maksudnya orang-orang yang kayak Justin Bieber yang nggak mau speak up itu banyak dok. Gitu. 3.200 itu belum termasuk Justin Bieber kan? Ya belum lah. Belum kan? Berarti jauh lebih banyak lagi dari Jauh lebih banyak lagi. Ini kayak cerita konspirasi, Cumpa ya. Konspirasi yang ketahuan ya. Ketahuan. Iya. Dok, kalau mau tahu ceritanya udah kemana-mana dok. Udah sampai konspirasi, udah sampai sekte-sekte. Sampai ke Simpson pun kemarin ada. Itu, padahal Simpson itu ya, ini sekalian ya. Simpson itu, The Simpson dibilang, oh Simpson meramal lagi, kagak. Jangan-jangan korbannya? Kagak, sama saya. Enggak. Yang nulis Simpson itu korbannya juga. Enggak, jadi gini. Ini tuh kan White Party itu dimulai tahun 1998. White Party dilakukan di Hamptons ya. 98 yang heboh-heboh, ada foto apa segala macam itu tuh 98, ada juga yang di tahun 2001. Itu si yang Simpson itu tuh itu baru muncul tuh tahun sekitar 2006. Jadi bukannya dia dulu baru satu kejadian White Party, enggak. Cuman desas-desus mengenai White Party itu kan dari dulu udah ada. Nah, orang dalamnya Simpson ini kayaknya tahu. Oke. White Party itu apa sih? Ngapain mereka di situ? Nah, kalau White Party itu sebenarnya adalah sebuah pesta eksklusif yang hanya di-attend atau didatangi oleh orang-orang tertentu aja. Selebriti, rising star, pokoknya yang di handpick atau dipilih langsung sama si Didi ini gitu kan. Tapi White Party itu bukan masalahnya dok. White Party bukan itu masalahnya. White Party itu kayak party biasa aja. Selebritis di sini juga bisa aja ngadain White Party. Isinya juga paling ngobrol-ngobrol, minum-minum, ya kayak gitu. Like party pada umumnya. Yang parah itu adalah after party-nya. Oke. Jadi habis White Party ini ada party lagi. Ada pesta lagi, after party-nya ini. Which is ada kalau misalnya selebriti mereka bisa memilih untuk dia mau tinggal di after party itu atau dia mau pulang, terserah. Tapi yang jadi masalah adalah banyak orang-orang yang sebenarnya nggak mau ikut White Party itu cuma dipaksa ikut. Misalnya contoh, orang-orang yang dijanjikan untuk jadi star. Wajib ikut? Iya. Kalau nggak jadi star? Kan kayak peloncoannya. Oke. Benar nggak? Ya kan? Kamu nanti di sana bisa kenal banyak jaringan kamu. Kalau kamu nggak ikut, kamu nggak diorbitin, nggak disupport. Iya, kayak gitu. Nah, masalahnya sih orang-orang yang innocent ini kan nggak ngerti. Mereka akan menghadapi apa itu kan nggak tahu. Sampai benar-benar ada di pesta itu. Nah, pesta itu namanya freak offs. Si after party itu. Freak off tuh getting freaky, menggila gitu ya. Itu tuh artinya tuh menggila. Jadi pesta menggila artinya kayak apa sih yang tergila yang bisa lo lakukan di dalam kepala lo, lakukan aja lah di situ gitu. Lakukan aja terserah. Didi sediakan termasuk 1000 botol baby oil. 1000 botol baby oil, pelumas, mainan tripang. Mainan tripang itu sampai ada 768 tuh kalau nggak salah di dalam situ. Oh iya? Warna-warni. Main tripang itu di maksudnya? Yoi. Oke. Di situ. 768? Iya, sekitar segituan lah. 700 something. Ditemuin sama polisi, itu semuanya ada di FBI, semua ada. Oke.
Warna-warni bentuknya juga berbagai gue tuh bertanya-tanya, 1.000 botol baby oil itu untuk apa ya? Itu imajinasi kita sih sebenarnya menjawab ya, Dok. Banyak ya, sekarang gini. Nggak, dia nyetok atau dia itu apa? Dok, sekarang atau lagi jual gosip. Apa jualan kan? Ya kan, kasihan juga memang. Mungkin sahamnya baby oil langsung drastis ya. Merosot ya setelah kan pakainya ditangkap sedikit gitu ya. kan? Ya kan kita kan normalnya kita ya, Dok ya. Ini baby oilnya by the way bukan baby oil yang kecil-kecil ya, Dok. Baby oil yang seliteran. Nah justru itu. Seliteran, Dok. Untuk itu apa? kayak kalau gua setahun kayaknya gua habis itu. Nah jadi itu katanya sih, ini banyak-banyak versi ya. Katanya digunakan untuk para cewek-cewek yang mau keluar dari party itu, yang terpaksa, yang kayak gua nggak mau diapa-apain sama lu. Lantainya ditaruh di baby oil, jadi kayak jatuh-jatuh gitu loh. Mau melarikan diri kagak bisa, kayak gitu kan. Jadi badannya dilumurin semua baby oil, gitu satu. Kedua ya dilakukan untuk pelicin lah. Aku ngerti kalau itu. Ya, tapi perasaan nggak sebanyak itu juga makanya. Kan orang yang party kan banyak, Dok. Ya mungkin ya, gue nggak tahu, gue nggak pernah hadir di Freak Ops ya. Cuman logikanya gitu ya. Oh, gue nyetok 1.000 untuk beberapa party lah dalam setahun mungkin gitu. Karena ya kan. berarti kan kalau dia nyetok 1.000 itu kan menjadi kebutuhan kan, salah satu kan pasti kan. Iya, kebutuhan utama lah berarti ya kan. Terus Sampai kenapa 1.000. baby oil ya? Kenapa nggak lubrikan ya? Lubrikannya ada juga. Makanya itu dia. Saya terus terang, Dok, nggak ngerti perbedaannya lubrikan sama baby oil dari sisi konsistensi. Kalau mau ngomongin kayak gitu, yang tahu baby oil licin. Ya, kalau lubrikan kan memang khusus dibuat untuk itu. Itu kan. Nah, Apalagi kalau baby oilnya anget nih. mungkin dokter harus undang source lain untuk gitu ya. Saya kurang berpengalaman tentang baby oil ini, Dok. Saya cuma tahu buat anak soalnya. Jadi kalau baby oil itu ya gitu, Dok. Jadi katanya digunakan untuk hostaging juga ya, maksudnya untuk supaya ruangan itu jadi licin, jadi susah kabur, ya untuk pelumas, untuk supaya mengkilat-kilat kali, entah juga apa. Soalnya katanya di situ ya, ya udah apa-apa lah ya, nih kalian Pak ini aja deh, saya dipipip gitu ya. Jadi dalam pesta itu tuh yang sering dilakukan adalah oh dokter nggak tahu? Nggak tahu. Dok. Oh udah saya ajarin deh, Dok. Oke. Ya gini. Jangan ajarin, kasih tahu aja. Jangan rusak saya. Dok, saya nggak rusak, Dok. Cuma tahu aja. Iya. Gitu kan. Jadi, ini adalah melakukan kegiatan seksual secara bersama-sama, dilakukan dengan masif banyak orang di satu tempat bersamaan. Rame-rame? Rame-rame dong. Kayak saling tatap-tatapan, lihat tuker-tukeran malah. Oh iya? Iya. Tuker-tukeran. Jadi kalau misalnya di PDD dengan si siapalah gitu. S kayak gitu si ya. S, Satu gitu. lagi dengan A gitu ya. Iya. Ih terkenal sama-sama terkenal nih. Ini Iya. followersnya berapa nih? 30 juta nih gitu. Iya. Kayak gitu ya. Tuker-tukeran. Iya, gak ada masalah. Atau misalnya nih, dia nih kan kayak Gila. raja ya kan. Hah? Kita nih ngomongin agak-agak ini ya, agak-agak loncat ya gitu. Yang menyebabkan si Didi ini jadi tertangkap tuh kan karena mantan pacarnya si Casey kan. Namanya Casey Ventura, dia penyanyi juga terkenal, diorbitin sama si Didi sampai dia meledak juga namanya. Oke lah, 11 tahun barengan sama si Didi. Banyak orang yang nanya, kenapa lu nggak pergi? Tahu lu disiksa kayak gitu. Casey bilang, lu nggak tahu seberapa mengerikannya itu manusia, gitu kan? Dia akan menyiksa, dia akan membayar, dia akan memanipulasi, dan dia akan mengancam semua orang yang ada di sekelilingnya, termasuk si Casey. Takut orang tuanya diapa-apain dong, makanya dia bertahan kan. Nah, permasalahan dari inti ini semua adalah si Casey putus nih dari si Didi karena gue udah nggak tahan sama lu ya Didi ya, lu kelakuan lu udah kayak dajal, gue udah nggak bisa gitu kan. Nah, tapi dia pikir-pikir, gila penderitaan gue selama 11 tahun ini, masa gue cuman gitu doang, cuman dapat terima kasih, selamat tinggal kan nggak mau ya. Dia pikir gue harus dibayar, gue harus dapat dong ganti rugi. Akhirnya dia kontak kan pengacaranya si Casey kan punya pengacara. Terus ngomong gini, gue mau bikin buku, ya kan. Dan ini buku bakal menjatuhkan namanya si Didi banget. Jadi lu pengacara, lu ngomong sama pengacara si Didi bilang gue mau bikin buku. Kalau dia mau hak cipta buku ini, dia harus bayar gue $30 juta. Which is itu kayak sekitar 500 miliar ya. Nah, udah pengacaranya ngomong nih ke pengacara Didi. Apakah Didi langsung menerima? Hell no, enggak gitu kan. Si Didi ini langsung kayak yang, enggak, enak aja tuh cuma mau morotin gua aja. Bilang enggak gitu kan. Casey marah, dibilang, oh kayak gitu mau lo, oke ya udah. Bikin tuntutan nih, 14 lembar isinya. Dan itu tuh sangat detail banget dok. Gue baca semua, gue pengen, sampai gue pikir,
Bahkan di otak gua yang nggak sepolos itu aja, gua ini tuh lebih gila lagi gitu. Ini terparah sih kalau gua bilang, kok bisa dilakukan kayak gini? Gua nggak ngerti gitu kan. Tapi di 14 lembar itu tuh Casey ini kasih tahu ada freak offs, ada apa. Makanya kita tahu nama freak off itu datangnya dari mana sih? Dari si Casey ini. Okay. Dia tuh nyepuin gitu loh, istilahnya ngasih tahu apa sih yang terjadi di pesta itu. Nah makanya gue bisa. Padahal 11 tahun dia ngerasain enaknya juga di pesta itu. Dok, kalau enak itu kan kalau konsen ya dok ya. Ini tuh ada satu ceritanya si Casey, kasihan juga dia. Jadi si Didi datangin sex workers ya, alias pelacur gitu. Nah cowok. Terus habis itu suruh si Casey melakukan hubungan sama si cowok itu, diliatin sama dia. Masalah cowoknya nggak cuma satu, dok. Banyak ganti-gantian. Wow. Iya. Dia kan seliar itu? Seliar itu, dok. Dia nontonin pacarnya dipakai orang? Iya. Itu sering, dok. Dan itu tuh menjadi, fetish ya berarti ya? Ya fetish, kelainan, apalah. Pokoknya intinya apapun imajinasi dia, yang di kepalanya dia, gue pengen lo main sama si ini, ya harus diwujudin. Bayangin dok, dan itu tuh nggak cuma hanya itu penyiksaannya, dia dipukulin, dia disiksa. Awalnya kesannya kayak lemah ya, bisa aja si Casey ini pura-pura gitu ya di dalam tuntutannya, masa sih segila itu gitu kan. Cuman ada yang lucu nih, jadi gini, udah kan, tadi kita lagi cerita masalah si Casey minta 30 juta, ditolak sama si Didi. Nah Casey akhirnya bikin tuntutan yang 14 lembar itu, yang isinya wow, dia udah masukin ke polisi, laporannya udah masuk dok. Laporannya baru masuk sehari, waktu pas si Didi tahu kalau laporan itu masuk, Didi langsung takut, bayar. Dibayarlah akhirnya si Casey. Oh dapet duitnya. Okay. Nah akhirnya sama si pengacara Casey ditarik lagi tuh kasusnya, ya kan? Permasalahannya itu tuh sudah merebak ke media. Mengenai itu tuh gitu kan. Nah tapi pengacara Casey bilang sudah ada jalur kekeluargaan lah istilahnya, jadi gak usah diperpanjang lagi gitu kan. Masalahnya tuntutan yang 14 halaman itu udah dibaca sama FBI, dan FBI bilang ini mah kasus ngeri ini, bukan cuman hanya masalah seksual doang ya dok ya, tapi di situ tuh ada penipuan. Racketeering itu menggunakan bisnis untuk menipu, trafficking, human trafficking, drugs abuse. Terus habis itu possession of arms, jadi kayak possession senjata. Pokoknya udah kriminal kelas berat lah di 14 lembar itu. Dan ini nggak perlu pelaporan lagi nggak perlu, ya ini polisi aja jalanin sendiri karena berdasarkan laporan warga gitu. Dan akhirnya dia dapat warrant atau surat untuk geledah di bulan Maret tahun 2024 ini. Itu mulanya. Itu di situ. Kerja polisi di situ ya. Kerja di situ kan. Karena kan dia pikir kan gua ada ini nih. Gua ada saksi. Saksi kan bukti juga. Gila, ya kan. Benar enggak? Polisi di situ ya. Apa nih, Dok? Gak mau puji. Mau puji. Oh, nanti ada lagi yang lebih bagus lagi dah. Udah kan? Udah. Raiding tuh, di raid kan. Rumah ada di Miami sama di mana lagi tuh satu lagi. Lupa gue. Pokoknya ada 2 rumah deh. Lupa satu lagi di mana. Di raiding ketemu tuh semua yang dibilang sama si Casey di yang indictment-nya. Sesuai. Dibilang 1000 botol baby oil bener ada. Pelumas ada. Ada. Senjata ada. Amunisi ada. Obat ada. Ada semua. Jadi semua yang ada di situ ada. Jadi kan polisi jadi makin gitu. Ditelusurin semua. Dan ini tetap aja nggak bisa membuat si Didi itu bisa ditangkap, dok. Kenapa? Nggak bisa, karena katanya buktinya kurang cukup. Dan yang paling lucunya lagi, waktu pas polisi geledah rumah, mereka berharap ketemu sama Didi, biar Didinya udah bisa langsung dibawa ke kantor polisi. Udah kabur duluan Didinya, dok. Kabur. Nggak tahu ada di mana, dicari kemana-mana. Ada yang bilang dia ke Kuba, ada yang bilang dia ke Meksiko, segala macam. Kayak dia ngilang. Menghilang aja dia. Ngilang, nggak tahu ada di mana, pokoknya dia hebat. Karena aku yakin Didi itu se-powerful itu, bahkan dia itu deket banget sama wali kota New York. Ini sebelum ini heboh si Casey ini, dia deket banget sama wali kota New York sampai dibikin seremoni Didi di depan semua warga New York dikasih the key of New York. Bayangin, the key of New York sama wali kotanya. Artinya dia segitu powerfulnya, dok. Ini bukan cuman permasalahan ecek-ecek sama artis, enggak, politisi. Sama politisi juga. Nah, sampai akhirnya kan wali kota itu juga sekarang turun dia dari jabatannya karena diperiksa
Oh, oke. Ada apa gitu? Gila, konspirasinya meledak kemana-mana. Ini belum beberapa dok. Udah kan, nah kabur nih si Didi kan. Terus kenapa dia bisa ditangkap sih? Nah, si Casey, inilah memang kalau udah Tuhan udah ikut campur tangan ya. Jadi ada sebuah rekaman video yang hilang, sejujurnya tuh hilang karena si Didi pikir itu sudah disettle sama duit sama dia gitu kan. Nyata masih ada orang jujur di dunia ini. Jadi salah satu orang yang jaga CCTV di hotel, ini kejadiannya tuh udah tahun 2000, aku lupa tahun 2000 berapa ya. Pokoknya udah agak lama. Di situ kelihatan ya, di CCTV itu sangat jelas si Casey terlibat pertengkaran sama Didi. Nah, terus si Casey-nya ini mau keluar. Jadi kan kalau hotel-hotel eksklusif itu kan liftnya tuh langsung ke si kamarnya gitu kan. Nah itu juga kayak gitu. Jadi kelihatan habis mereka argumen, Casey-nya itu menuju lift, jalan gitu. Terus pas dia kayak lagi mau beres-beresin tas di depan lift karena dia mau masuk ke lift, si Didi pakai anduk doang gitu, lari dari belakang, ngambil vas bunga segede-gede apa gitu, langsung dihantem belakang kepalanya si Casey, dibak gitu. Casey langsung jatuh tersungkur. Itu video dok. Leak, bocor, semua orang lihat. Itu sebuah cue untuk polisi untuk kayak, gua punya nih bukti kuat banget, ya kan? Bukti kuat banget. Saudara Didi, tolong lu datang, mau dimanapun lu berada, lu udah buronan nih sekarang nih. Udah, si Didi, entah waktu itu dia di mana, dia bikinlah video mendadak, nangis-nangis videonya. Oh iya? Iya, nangis-nangis dari situ. Saya Klarifikasi. Ke podcast nggak? Enggak sih dok. Enggak ya? Enggak sih. Enggak kayak di sini. Cuma kalau dia di Indonesia. Udah pasti dipanggil Dr. Richard ya. Antara Didi Kobusher, Denny Sumargo, Dr. Richard. Mungkin digilir. Ya, isinya, halo Kak Didi, saya dengan ini timnya. Mepet-mepet dikit dia ada di Rumpino Secret. Iya, enggak. Dia muncul sendiri dok. Klarifikasinya tuh muncul sendiri. Nangis. Apa yang saya lakukan itu adalah sebuah kejahatan tidak termaafkan. Oh, dia akuin juga? Ada, ya mengenai si video itu doang. Okay. Dia mengakui video itu doang yang dia lakukan terhadap Casey itu salah. Udah, itu doang. Udah. Habis itu kayak sunyi itu bulan Mei ya kejadiannya ya. Waktu pas video itu merebak gitu. Sama si Didi itu bulan Mei sunyi, nggak ada kabar apa segala macam gitu. Tiba-tiba aku nggak ngerti gimana, mungkin si Didi merasa kayak gue bisa bayar hukum kali ya. Dia melenggang kakung aja gitu, tetap jalan-jalan lah di New York sama anaknya bulan September kemarin waktu pas tanggal 16 September waktu dia ditangkap lagi di New York, lagi strolling. Aku bahkan dapat fotonya dia pas banget sebelum dia ditangkap. Dia masih dimintain tanda tangan sama orang-orang, masih apa, pokoknya dia lagi jalan berdua sama anaknya si King Combs. Begitu masuk ke lobi hotelnya dia, polisi udah di situ. Langsung tangkap. Ya udah itulah. Gitu. Jadi itu footage-nya ada tuh semua. Nah, aku ada lihat. Tapi aku pengen perjelas lagi ini. Pengen perjelas lagi yang dari yang ditulisan Casey kayak gitu. Punya apa yang tergambar. Pesta Freak Out itu ngapain aja sih? Selain yang tadi kamu ceritain tadi. Kan G tadi ya. Selain itu apa lagi? Drugs. Jadi mereka di sana bisa pakai obat-obat kayak narkotik. Terus ada yang mereka bilang sebutannya ya kalau nggak salah. Ini semacam kokain ya. Jadi bikin orang tuh nge-fly apa segala macam gitu. Nah, tapi Didi ini termasuk host party yang luar biasa ya menurut aku ya dok. Dia ngasih alat-alatnya termasuk antidotnya. Jadi kayak gini loh. Nih gue kasih lo racun. Tapi abis lo make gini supaya lo seger lagi, lo pakai infus. Jadi udah nyiapin IV banyak banget di sana. Jadi setelah pesta gitu kan, dilihat kalau udah ada orang yang kelihatannya udah kisut gitu ya, kayaknya udah kasihan, kayak udah gimana, langsung IV. Udah dokter udah standby. Ambulans sudah standby, P3K sudah standby. Pokoknya standby, hebat lah dia tuh sebenarnya IO yang bagus. Serius, marilah IO berkaca ya sama Didi. Sedetail itu dia. Berarti dia ngelengkapin semuanya ya. Dari pestanya, ceweknya, cowoknya, apa yang lu suka. Alatnya, baby oilnya, sama kondi-kondinya, makanya semua sudah siap. Sampai pun P3K-nya sama jangan bisa shock jantungnya. Gua rasa bisa jadi ada ya dok ya. Ya kan males aja punya mayat di rumah gua ya kan. Iya. Lu boleh pakai jangan mati ya gitu. Tapi aja katanya yang aku dengar sampai ada orang yang innocent kayak gitu dipaksa makan obat dan dia tiba-tiba sadar itu nekat atau. Oh itu lagi itu terbaru tuh dok. Itu
Itu sampai viral banget kayaknya video gua tuh, sampai udah mau 20 juta tuh kalau yang nonton tuh. Gara-gara si namanya Thalia Graves. Dia angkat bicara tuh si Thalia Graves ini. Nah, berminggu lalu dia angkat bicaranya. Mungkin traumatis sekali bagi dia kali ya. Ini juga ngeri loh, Dok. Nah, jadi si Thalia Graves ini ceritanya dia diundang ke pestanya Didi, alasannya karena pacarnya kerja di situ di Bad Boy Records. Kalau nggak salah produser, produser. Terus sama produsernya ini dibilang udah diundang pacarnya gitu kan. Si Didi lihat, oh cakep juga nih kayaknya nih pacarnya karyawan gua nih gitu kan. Ngobrol. Jadi si Thalianya juga kenal sama Didi, si Didi juga gitu. Suatu hari entah gimana somehow si Didi ini bisa mengkontak si Thalia ini langsung, dia telepon kan. Thalia, boleh nggak ketemu private? Ada yang mau gue bicarakan. Ini mengenai karir cowokmu. Kalau kamu pengen karir cowokmu itu makin melejit, cuman kamu yang bisa nolong. Kamu mau nggak ketemu sama saya? Terus si Thalia mikir kan, dia mencintai lakinya gitu ya, mencintai cowoknya. Jadi dia pikir ya udah, ya oke deh Pak gitu. Saya ketemu Pak gitu. Kamu lagi di mana? Saya lagi di rumah mamah saya katanya gitu kan. Ya udah. Nah si Didi ada sama bodyguardnya. Nah bodyguardnya ini slash sopirnya dia juga gitu. Jadi mereka berdua lah bawa mobil, si bodyguardnya ini jemput si Thalia ini. Ya udah, Thalia masuk mobil si Didi. Sama si Didi langsung gini. Oke, yuk minum wine gitu kan. Kasihlah minuman wine. Abis minum wine tuh dia ngerasa kok kayak gua keleyengan. Tiba-tiba dia black out, udah gak sadar. Nah, waktu pas dia sadarkan diri, dia bingung. Dia udah, badannya udah telanjang. Udah gitu tangannya diikat pakai kayak plastik grocery bag gitu. Baru habis itu dia ditidurin di meja biliar. Bingung kan dia, kenapa udah kayak gini gitu kan. Disitulah dia lihat dua sosok laki-laki ini, si Didi sama si yang tadi bodyguardnya, udah naked, udah telanjang juga. Nah terus abis itu kaget kan dia, teriak-teriak kan dia, langsung abis itu dihantam sama si bodyguardnya, dipukulin, dipukulin, ditarik, disungkurin, terus menurut dari yang aku baca sama dia punya press conference ya, kayak mungkin cowok lebih ngerti kali ya mengenai ini, karena aku sampai detik ini nggak ngerti bagaimana bisa menjelaskan posisinya. Jadi katanya si cewek ini ditarik, disuruh ke bawah. Nah ini Dok, si Didi dan si bodyguardnya melakukan molestation ke si cewek ini secara bersamaan. Molestation apa? Pelecehan secara bersamaan. Didi belakang, si yang bodyguardnya yang bagian kemaluan ceweknya bersamaan gitu. Wow. Aku sampai detik ini nggak ngerti Dok, bagaimana bisa itu posisinya itu bisa. Cuma waktu pas aku live aku nanya, kata followers aku bilang katanya bisa, kata dilakukan. Aku nggak ngerti. Kalau misalnya dari belakang satu, dari mulut satu, aku kebayang. Itu kan dari mulut kan jongkak kayak gini punya. Satu orang, satu lagi dari belakang. Kalau satu, gimana ya? Nah kan nggak ngerti kan Dok? Sama, aku juga nggak. Dan kayak males juga bayanginnya. Cuman kata... Bisa. Dok. Bisa nggak? Cowoknya berbelakangan. Ya. Berbelakangan. Satu kepalanya di sini, satu lagi kepalanya di sini. Oh, terus cewek gimana? Di sini. Misalnya ini satu cowok nih ya. Satu cowok ya. Satunya lagi dari belakang kayak gini nih. Oke. Satunya lagi kayak gini. Oh, ini kayak main puzzle gue tuh. Iya, bener. Iya. Gue gak ada pengalaman tapi ini kayak main puzzle. Bener gak sih? Jadi cewek kan gini. Satu kayak gini, cowok ini. Ini cowok. Cewek kayak gini, dari belakang ini nih. Cewek dari belakang. Dari belakang pasti kan? Belakang, yang satu lagi kayak gini. Di situ. Oh. Beneran? Iya benar. Berarti logik posisinya kan? Kayak cewek itu kayak L gitu ya? Enggak. Oh betul kan? Ini mereka berpengalaman dong. Satu lagi dari doggy, nah itu bisa. Nah iya. Oh itu juga bisa. Nah, maksudnya si Didi tuh bilang, jadi nyeret si Thalia itu ke posisi doggy ya, itu maksudnya ke posisi doggy. Nah dia belakang, nah terus pokoknya bersamaan Dok, intinya bersamaan. Gila kan? Gimana dia nggak setraumatis itu si cewek itu coba? Gila, kalau aku mah kayaknya udah nggak mau hidup lagi, udah ngeri banget. Udah habis kayak gitu kan Dok, udah mungkin udah muncrat kali ya, udah kelar gitu. Abis itu masih belum enough, it's not enough ya, udah selesai. Si Thalia dijenggut gitu kan, baru habis itu disuruh melakukan oral sex ke si bodyguardnya. Kebayang gak bodyguard gede, terus kita tahu Black Mamba ya, kayak gimana gitu kan.
Gitu dok, masih disuruh oral lagi. Udah gitu, habis dioralin, dok tau nggak apa? Digebugin dia sampai dia pingsan. Habis digebugin dia pingsan, terus yang dia ingat dia udah di kantornya si Didi, masih telanjang tapi bajunya tuh kayak ditaruh aja gitu di atas badannya dia gitu. Gitu, terus habis itu dia udah kan, udah gemeteran. Ini kan pasti udah pada lecet lah, udah pasti luka lah ya. Dia nelfon temennya minta jemput. Nah terus dia cerita ke temennya bilang udah yuk ke rumah sakit lu visum. Tapi pas udah nyampe rumah sakit dia nggak mau turun dari mobil, takut orang tua dia apa-apain, takut cowoknya dia apa-apain. Se-powerful itu. Se-powerful itu. Dan katanya itu juga divideoin semuanya. Ya. Dan tahu nggak dok, katanya lagi ini cuman katanya si FBI ini belum dia, jadi gini, ada orang dalam FBI yaitu lawyer bilang bahwa ada satu video ini parah banget antara Didi dia perform sexual activity dengan salah satu orang paling terpowerful di Amerika, dan itu bahkan di atas si Didi, politician. Ini bip ya? Iya, dia di bip deh. Enggak. Bukan. Tahu nggak siapa aja? Ya, serius. Dia pernah datang dok ke pesta itu. Dia dengan? Iya, ini kayak di bip deh. Dia dengan itu? Ini kayak di bip. Dia deh. dengan itu? Iya. Ini antara. Hah? Karena si Sam ini bestian banget sama Didi. Bestian banget, sampai detik ini juga dia masih membela si Didi. Ah, sumpah? Gak percaya. Gue kayak gitu. Satu lagi. Ini konten gibah, sumpah. Satu lagi. Dia juga pernah datang ke situ. Jadi tersangkanya tuh ada beberapa dok. Jadi siapapun yang datang ke sana itu dijadikan tersangka juga. Ya pasti akan diminta keterangan wajar nanti dong, ya. Wajar dong. Nah, Circle, katanya kan? ada videonya. Tapi ini diduga ya. Diduga Tapi lagi. dia doyan dengan yang lebih tua kayak gitu ya? Kan enggak dong. Kan si Didi kan umurnya udah 55. Iya, bukan. Maksudnya kan mereka sudah tua. Kan, Oh iya gitu. Kenapa kan banyak yang lebih... Kan kejadiannya kan udah waktu itu dok. Bukan sekarang-sekarang. Sebelum mereka menjadi kayak sekarang gitu loh. Pantes. Maksudnya. Jadi kalau dia punya itu semua video, jadi kayak bisa pegang orang tersebut sampai sekarang. Oh my God. Separah itu dunia. Separah itu. Ini diduga itu udah seliweran sih di mana di internet, mungkin kalau mau dicari tahu juga udah. Oke, sekarang kita pindah gini ya. Ada Beyonce dengan Jay-Z juga ini jadi ya nomor 2 ya. Terus di bawahnya masih banyak lagi tier yang lain. Ada siapa tuh? Justin Bieber. Ya, Usher. Taylor Swift, Rihanna, J.Lo, banyak lah. Pokoknya itu semua nama-nama besar. Cuman nih menurut aku yang aku udah ngeriset sendiri semuanya. Oke. Nggak semuanya itu leading ke Didi ya guys, nggak. Jadi nggak semuanya Michael Jackson meninggal, Didi. Apa meninggal, Didi. Nggak kayak gitu. Cuman memang at least kayak si Didi tuh ada di area itu, tapi bukan urusannya dia gitu. Karena yang kejam-kejam di dunia entertainment itu, terutama di industri musik itu nggak cuma Didi. Gitu. Ada satu tuh yang di call out terus sama Michael Jackson sampai akhirnya beliau pass away. Tommy Mottola itu. Mantan suaminya Mariah Carey. Oke. Dan itu kalau nggak salah itu eksekutif apanya Sony ya? Iya, dia CEO-nya. CEO-nya. CEO-nya dulu. Katanya itu di atasnya si Ya, karena Didi. bayangin, Didi kan punya perusahaan Bad Boy Records kan. Itu Bad Boy Records itu dibeli sama Sony. Berarti ya di atasnya kan. Gitu. Malah sebenarnya Tommy Mottola ini nggak terlalu suka sama si Didi. Dia rasis, Tommy ini. Gak suka kulit hitam. Gak suka black people. Mungkin dari atas yang controlling semua. Mungkin dari atas yang controlling semua. Ini Tommy tadi. Cuma kelakuan dajalnya ini memang ada Di si Didi situ. juga. Ada. Memang Didi juga. Memang Didi dajal. Didi dajal. Tapi bukan berarti dia yang... Memang sakit juga dia. Ya udah pastilah dok. Kalau kayak gitu mah apa ya? Kayaknya udah psikiater sih tuh. Tapi secara industri ini si Tommy ini mungkin memanfaatkan si Industri, Didi juga ya. untuk menguasai industri yang sebesar. Kalau menurut aku ya sebenarnya Tommy mungkin gak hands down untuk semuanya. Cuman gini, label Sony ini terkenal banget mengintimidasi artis-artis yang di dalamnya. Nah, Oh ya? artis-artis Sony itu siapa aja? Ya semua nama yang kita tahu. J.Lo, Beyonce, Mariah Carey, sampai yang meninggal si Aaron Carter. Pokoknya semua deh yang terkenal-terkenal itu dok, itu kan dari Sony label semua. Permasalahannya apa? Nah pertama yang
yang betul-betul vokal menyebut mengenai Sony itu adalah iblis, itu adalah Michael Jackson. Jadi Michael Jackson itu di berbagai kesempatan dia ngomong kayak gini. Ini zaman-zaman waktu pas si Michael Jackson raja, P. Diddy itu masih look up to Michael Jackson, maksudnya masih dimentorin sama Michael Jackson lah, belum sebesar itu gitu waktu itu. Nah, jadi Michael Jackson ini bilang gini, kalian harus tahu bahwa di industri musik Amerika ini, kita orang-orang black people itu tuh selalu didiskriminasi. Dengan cara apa? Mereka memeras semua karya kita, hasil, pokoknya talenta kita segala macam, terjual sampai ratusan juta dolar, ya, ratusan juta kopi, membawa keuntungan buat perusahaan mereka, tapi yang dikasih ke si artisnya itu tuh cuma sedikit. Kayak gitu, Dok. Dan itu tuh udah terkenal banget. Dan lucunya, dia bilang, coba kalian lihat masing-masing artis yang zaman dulu, misalnya kayak James Brown, kayak gitu ya. Pasti hidupnya semua berakhir menyedihkan, kata dia. Yaitu, iya, dia bilang gitu, pas dia dicek, bener juga ya, gitu ya. Itu semua berakhir menyedihkan. Kenapa? Karena segitu kejamnya mereka dijahatin, dikhianatin sama si label Sony ini, gitu. Nah, atau industri musik lah ya. Kalau zaman dulu belum ada Sony ya pokoknya industri musik in general pada saat itu sangat kejam terhadap black community. Oke, mencengangkan sekali ya. Iya, nah Michael Jackson sendiri ya. Ini kita ada runutnya. Jadi Michael Jackson itu dengan lagu-lagu yang kita kenal, Thriller lah, lagu-lagu pokoknya yang kita tahu lah semua yang enak-enak gitu ya kan. Nah, itu diproduksi sebelum dia masuk Sony. Jadi albumnya tuh meledak gitu pas dia sebelum masuk Sony. Begitu dia masuk Sony, dia bikinlah album judulnya Invincible. Dan Invincible ini adalah menurut Michael album paling buruk dari dia. Karena dia nggak suka dia kan menulis lagunya ya, Dok ya. Jadi diintervensi terus sama si label, baru habis itu banyak diatur, baru habis itu diintimidasi, kata dia. Nah, sehingga si Invincible ini flop di pasaran sementara, kontraknya Sony ke si Michael itu cukup gede. Jadi katanya tuh kalau salah 600 juta dolar kontraknya si Sony ke si Michael. Padahal kata Michael harusnya bukan 600 juta dolar tapi 1,2 miliar dolar. Jadi cuma dikasih setengahnya aja gitu. Jadi kesel si Michaelnya mau bikin album juga ogah-ogahan. Nah ternyata pas di pasaran nggak semeledak itu. Sony kecewa dong. Lu gimana sih gitu kan? Gue udah bayar lu mahal-mahal lo kontrak lu kayak gini doang albumnya. Si Michael nggak mau disalahin ya. Gue dalam berproses album ini lu nggak kasih gue kebebasan. Lu gini lu gitu saling nyalahin ya kan. Nah akhirnya betul-betul si Michaelnya ditekan. Michael itu kan maksudnya dia memang ada masalah kejiwaan juga ya, Dok ya. Aku lupa apa diagnosanya gitu. Pokoknya dia punya masalah kejiwaan. Gangguan tidur dia? Ada itu juga, terus dia juga punya lupus juga, terus habis itu dia vitiligo ya kan, yang kayaknya tuh hidupnya tuh, iya, too much banget gitu dalam hidupnya dia, sampai dia ngerasa kayak gue capek. Dia ngomong lah ke publik apa yang dia alamin, terus dia bilang gue bentar lagi mau keluar dari Sony, habis itu gue jadi free agent, gue nggak sabar banget, gue pengen free, dan kalian harus tahu bahwa Sony kills music, dia tulis gitu. Baru habis itu dia bilang lagi, kamu tahu teman baik aku, Mariah Carey, setelah dia divorce, setelah dia bercerai dari si Tommy Mottola, dia datang ke aku, dia nangis-nangis parah banget sampai aku harus peluk dia, dan dia bilang bahwa Tommy Mottola adalah manusia terkeji dan pokoknya teriblis lah yang pernah ada di dunia ini, sampai kayak gitu. Dan itu tuh diungkapin semua sama si Michael Jackson. Cuman semenjak itu, Dok, bener-bener yang namanya karirnya dia tuh nurun banget, karirnya dia nurun, baru habis itu pokoknya gerak-geriknya dia itu tuh nggak bebas ya, kasihan banget lah dia sampai di tahun 2006 nah di sini yang gue agak missing, gue mungkin kurang research, gue nggak tahu siapa yang mengassign dokter yang langsung bertanggung jawab dan kematiannya Michael kan punya dokter pribadi tuh ya kan, yang si dokter Murray itu kan, dari tahun 2006. Ya, dari tahun 2006 dia yang in charge, baru setelah itu yang dilakukan dokter ini tuh cuman ngasih propofol, which is itu anestesi ya, obat anestesi yang bukan untuk sembarangan, tapi dikasihnya tuh propofol untuk supaya dia tidur. Jadi katanya
Michael Jackson ini tuh benar-benar kayak sapi perah. Misalnya nih, keluar dari rumah, perform, bla 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 bla. Nyampe rumah, itu tuh harus buru-buru segera dikasih propofol tuh biar dia tidur. Jadi nggak ada kegiatan lain. Habis itu bangun, kerja, nyampe rumah, disuntik. Gitu terus bertahun-tahun gitu loh, Dok. Kasihan banget dia. Sampai di tahun 2009, ini ceritanya dia mau comeback nih, mau bikin konser besar. Dia udah latihan, itu banyak ya di dokumenternya Michael Jackson ya. Latihan konsernya Michael sebelum si konser itu dilaksanakan. Which is itu nggak akan pernah bisa terjadi karena pas beberapa hari sebelum konser itu Michaelnya meninggal. Ini aneh banget memang. Nah, malam jadi gini, dia rehearse terakhir di Los Angeles. Rencananya konser di London. Pulanglah dia ke rumah. Nyampe ke rumah, dia nelfon ke manajernya, dia bilang, aku ngerasa takut, aku kayaknya bakal dibunuh dengan cara di drugs, aku kayak diikutin orang, pokoknya ngomong kayak blabbering apa segala macam, dan itu tuh ada rekamannya. Nah, udah gitu, itulah telepon terakhir. Baru setelah itu, dari situ 12 jam kemudian, ada yang telepon ke 911, ada laki-laki nih di alamat ini nggak bernafas lagi. Pas datang dokter ke sana, oh ternyata itu Michael Jackson. Yang paling ngerinya lagi, Dok. Aku yakin lah dokter pasti kamarnya mewah, rapih, wangi, pasti gitu ya. Superstar. Apalagi Michael, yang superstar gila-gila internasional, ya kan? Tapi kamarnya menyedihkan loh, Dok. Menyedihkan banget. Kayak orang yang nggak pernah diberesin, kamar nggak pernah diberesin gimana. Sementara di situ ada tabung oksigen. Kan si dokternya kan ngaku bahwa kamar itu digunakan untuk treatment karena dia itu kan sakit ya gitu kan. Tapi yang namanya kamar untuk orang sakit itu kan harusnya dijaga sebersih mungkin, serapih mungkin, supaya gampang untuk nyusun apa segala macam. Ini enggak. Semua barang random bertebaran di lantai, baju berantakan, gambar-gambar berserakan. Waduh, Dok, kayak kapal pecah, Dok, kalau kata mak kita mah. Beneran. Kayak kapal pecah, sampai aku bilang, ini kamar Michael Jackson kayak bagusan kamar gua gitu jatuhnya gitu kan. Kayak gitu, Dok. Tapi polisi nggak bisa bongkar. Dok. Bahkan polisi pun nggak bisa bongkar apa penyebabnya sampai ke ujung. Nah, jadi akhirnya kan polisi ini ya, polisi kan telusurin. Dia telusurin, si dokter ini kan sas ya, mencurigakan banget ya gitu. Ternyata kan diketahui dia ngasih propofol, which is itu nggak boleh. Dan dia aja bahkan bukan dokter anestesi, ngapain lo ngasih itu obat itu. Oke. Nah, terus habis itu dia dengan ya segala macam allegation, dan dia memang dapat pengacara yang bagus banget. Memang dia di penjara, Dok, tapi cuma 2 tahun. Oke. Dia cuma 2 tahun, habis itu dia lepas tahun 2013, dia rilis kalau nggak salah. Tunggu. Michael meninggal tahun 2011 dia. 2011 dia lepas. Terus habis itu license dokternya di Amerika kan udah nggak ada gitu. Dia pindah ke Trinidad Tobago. Nah di situ dia jadi dokter lagi sampai detik ini. Okay. Santuy-santuy hidupnya. Semua orang mikir bukan dia tuh cuma suruhan. Ada orang yang pengen. Ya si dokter ini ternyata tuh. konspirasi itu bukan cuma Aduh, Dok. Lebih mengerikan lagi, Dok, ya. Aduh itu makanya itu Yang ada yang viral ini ya, ini konspirasi banget loh sumpah. Aku tuh baru ngeliat video yang viral itu si Taylor Swift menang VMA Award tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. Kanye. Kanye terus ambil mic-nya terus dia bilang itu iya katanya aku ucapin selamat untuk kau katanya. Iya. Tapi katanya aku harus kasih tahu bahwa video terbaik katanya itu punya Beyonce. Iya. Iya. Itu benar. Dan orang kait-kaitin itu menurutmu memang konspirasi atau clue atau something? Atau kebetulan aja? Itu perbuatan Jay-Z sih kalau menurut aku ya. Hah? Menurut aku tuh perbuatannya Jay-Z. Jadi Jay-Z itu kan dia pengen di-acknowledge sebagai the king, ya kan? King and Queen B, kan? Makanya ada tulisan Queen B, King Jay-Z gitu kan. Kalau namanya King, yang dia memang sangat di-respect banget sama community itu juga, istilah dia nomor 2-nya Didi lah. Which is ada allegation juga Didi begini karena kerjaannya Jay-Z. Karena sekarang dia jadi nomor 1 kan. Bisa jadi seperti itu? Ya, ada yang bilang soalnya, ada yang ngomong si Jaguar itu, ada namanya Jaguar Wright. Dia itu adalah penyanyi yang tadinya kerja sama si Jay-Z dan sekarang dia kerjaannya ngasih tahu semua keburukan. Lucunya, Dok, dia itu kan udah ngomong speak up dari tahun-tahun kemarin. Apapun yang dia omongin sekarang terbukti semua. Sementara waktu dulu dia ngomong, orang semua nganggap dia gila.
Sekarang semua orang jadi dengerin dia si Jaguar Ride itu. Karena semua lo bilangin tuh benar, termasuk tapi kan memang cerita lo ini kalau misalnya sebelum ini kebongkar, cerita lo ini kayak dongeng, sumpah. Iya kan, ini kayak nggak percaya kan? Kayak konspirasi tingkatnya, kayak orang ngomong ini, tau nggak ya, COVID itu ya, sebenarnya cuma kita tuh mau masukin chip kayak gitu punya. Kita tuh sebenarnya mau masukin chip ke orang-orang, nanti chip ini seperti ini punya. Kan dengarnya, gila, tolol lo kayak gitu punya kan? Tapi ternyata itu benar. Iya. Bisa jadi, kayak gitu. Dok, tau nggak? Pongrekun. Iya. Tiba-tiba. Gimana kalau memang benar bahwa ternyata ada orang-orang di dunia ini yang memang bisa ngontrol semuanya semau dia sesuai apa yang dia mau? Let's think about that. Gue yakin ya sih. Makanya itu jadi kayak ya kecilnya itu ya, maksudnya tingkat kecilnya ya si entertainment ini tuh kita ngerasa kayak kita ini pinter, tapi sebenarnya kita udah tolol-tololin orang. Tolol-tololin. Sekarang gini, ya, who knows? Siapa sih yang runs the economy? Yang ngatur ini semua siapa? Yang bikin sistem siapa? Kita kan follow the system doang. Who made the system? Kita pembicaraan kita panjang banget ya, dari Didi sampai jadi teori konspirasi gini. Tapi ini bener loh. Who made the system? Tapi lu percaya nggak Beyonce yang se-powerful itu sampai bisa katanya itu Aaliyah, Left Eye. Jay-Z aku masih tetap. Bukan jadi Beyonce. Ini aku ya, ini pendapat pribadiku ya. Beyonce itu menurut aku tuh dari cewek biasa-biasa aja gitu ya. Yang waktu itu ini kisah cinta segi 4 dok. Kalau dokter mau, oh my god, ini durasi berapa ya untuk di ini ya? Ini soalnya dok. Segi 4 antara siapa? Antara ya, Aaliyah, Diamond Dash, Jay-Z dan Beyonce, berempat itu. Oh my god. Jadi Aaliyah, aku nggak boleh ngomong Aaliyah, aku dimarahin sama orang-orang. Ngomongnya bukan Aaliyah, Aaliyah. Oke. Oh, Aaliyah. Okay. Jadi Aaliyah ini adalah artis perempuan terbesar di tahun 1992 sampai 2001, sampai dia meninggal. Udah nggak ada yang bisa kalahin dia, itu tuh nggak bisa. Sementara Beyonce muncul, dia langsung trio kan. Bukan trio deng, berlima awalnya Destiny's Child. Sampai akhirnya dia trio kan. Dia muncul dengan Destiny's Child. Which is Destiny's Child juga gede. Tapi nggak ada bisa ngalahin Aaliyah. Saya sendiri penggemar Aaliyah nomor 1 juga sih dok. Jadi Aaliyah itu, pokoknya udah namanya dia udah gini banget. Nah ceritanya si Jay-Z ini Jay-Z juga ceritanya juga bagus. Jay-Z ini adalah seorang rapper berbakat. Cuman dia mau apply ke berbagai label, ditolakin tuh dok, ditolak, enggak gitu kan. Dia punya teman dekat, sahabat banget, bestie banget si Damon ini, bilang, kalau nggak ada label yang nerima elu, kita bikin label sendiri. Bikinlah mereka. Namanya Rockefeller, nama labelnya Rockefeller. Nah, si Rockefeller ini akhirnya ya dia ngebus lah si Jay-Z ini sebagai artis. Who knows ternyata meledak di pasaran, keren, bagus nih si Jay-Z nih, namanya dia langsung kemana-mana gitu kan. Rockefeller-nya juga tambah besar gitu kan. Jay-Z langsung terima Grammy, berapa biji, pokoknya dia memang berbakat banget. Intinya dok, orang-orang ini semua memang berbakat semua. Itu hands down memang berbakat. Gue potong sedikit ya. Ini kan kelakuan mereka kan gila ya. Kayak misalnya party, minum, narkoba dan lain sebagainya. Kok bisa ya perform mereka nggak terganggu sedikit pun ya? Kualitas suara kan harusnya kayaknya itu something ya? Kayaknya itu justru obat yang mengenhance ya menurut aku. Kan obat nggak semuanya bikin teler ya. Kalau menurutku ya, dari yang aku baca ya, ada obat-obat yang memang justru makin mengenhance atau makin memperkuat itu gitu loh. Jadi kayak orang nih, supaya gue nggak capek gue minum ini, jadi gue bisa lebih bukan makin tolol dan makin nggak bisa nyiptain sesuatu dan ngerusak suara ya? Enggak, kayak kalau misalnya kita lihat film Queen ini nggak sih, dia si Freddie dia ngobat juga kan, dia ngobat juga kan. Itu keluar inspirasinya habis ngobat. Terus ada lagi, siapa tuh yang buta main piano? Siapa tuh? Stevie Wonder. Bukan Stevie Wonder, ada lagi satu lagi yang dulu Ray Jones. Nah, Ray Charles. Itu kan gitu juga. Habis ngobat tuh baru langsung dia, langsung gue terinspirasi. Gitu dok, kita nggak pernah tahu cara kerjanya orang-orang seniman, tapi itu yang terjadi itu loh. Itu yang terjadi, makanya aku nggak heran misalnya di Indonesia juga ya. Para seniman ujung-ujungnya tiba-tiba ketangkep narkoba gitu. Karena terlalu dekat ya. Lingkungannya seperti itu ya. Ya, lingkungannya gitu, terus exhausting juga ya. Jadi dia kayak butuh boost tambahan kan.
Jadi Oke. gitu, Dok. Ya. Lanjut cerita cinta segi Jay-Z, empat tadi. Nah, udah kan? Udah nih. Jadi Jay-Z namanya meroket, di saat bersamaan Aliyah juga meroket, berarti kan mereka sama-sama gede nih namanya. Nah, Jay-Z ini ceritanya kesengsem nih sama si Aliyah ini. Mereka beda label ya, Dok. Jadi si Jay-Z mah label yang tadi beda label record lah, beda manajemen lah gitu. Si Aliyah beda. Cuman mereka pernah ketemu di sebuah pesta. Nah, di situ tuh si Jay-Z ini jatuh cinta, cuma dia jatuh cintanya diem-diem aja. Okay. Jadi dia nggak ngomong ke temennya si Damon Dash kalau gua tuh naksir berat gua sama si Aliyah, nggak bilang gitu. Cuman memang pas di party itu si Jay-Z kayak deket-deketin terus si Aliyah. Aliyah kan orangnya sweet apa semua segala macam. Nah, entah gimana si Damon ini cinta juga sama si Aliyah, suka juga. Cuman Damon ini orangnya lebih gercep. Kalau si Jay-Z ini tipenya nggak langsung ngomong, kalau Damon ini langsung babi bu, langsung gua suka sama lu, mau jadi pacar gua, langsung kayak gitu. Aliyahnya jadian lah sama si Damon. Jay-Z sakit hati, Jay-Z curhat, gue tuh sebenarnya udah ngejar Aliyah lama. Si Damon bilang gue kagak tahu. Oke. Ya kan, gue nggak tahu. Nah, ini udah nih, dari situ cinta-cintaannya. Segitiga tuh. Baru segitiga nih. Tapi ada lagi, mari kita bawa R. Kelly. Mungkin dokter tahu lagunya, tapi nggak tahu penyanyinya lagi nih. Siapa nih R. Kelly ini? Tahu nggak lagu yang I Believe I Can Fly? Tahu. Tahu kan? Tahu. Kelly ya. Si Kelly ya. Nah, si Kelly nih, udah. Alia ini, dia tuh terkenal dari umur 13 tahun, Dok. 13 tahun tuh dia udah bikin album. Nah, saking dia terkenalnya, ini kita mundur dikit ya. Ketemuanlah dia sama si Kelly. Kelly ini tertarik karena si anak ini berbakat. Jadi ikutan tour bareng sama Kelly. Karena waktu itu si R. Kelly ini udah jadilah namanya kan. Ternyata di dalam perjalanan tour itu, Alia diperkaos sama si Kelly. Umur 13 tahun, Dok. Agak chaos ya dunia Hollywood ya. Pusing kan? Di luar nalar ya. Gitu. Udah kan. Di luar nurul. Iya, jadi si Alia ini dipakai melulu sama si Kelly sampai Itu bukan diperkaos, kalau dipakai itu mamanya pas awal menikmati. Pas di awal kan diperkaos. Okay. Abis itu kan sisanya mah ya tur sendiri ya kan, Dok. Ya. Nah, abis itu karena diduga waktu itu katanya Aliyahnya hamil. Jadi akhirnya R. Kelly ini menikahi dia secara sebentar aja, tapi dinikahin lah gitu. Orang tuanya Aliyah juga tahu. Permasalahan orang tuanya Aliyah ini juga agak-agak kacau juga, Dok. Agak lain yang ya. menjual anak gitu loh. Nah, udah kan. Nah, sama si Aliyah tuh disimpan rapat-rapat nih rahasia ini nih. Dia nggak ngasih tahu siapa-siapa. Sampai dia pacaran sama si Damon Dash. Ngakulah dia. Ngakulah bahwa gue sebenarnya dulu pernah sama R. Kelly begini. Udah kan. Damon Dash cerita sama si Jay-Z. Karena R. Kelly kan R. Kelly temenan sama Jay-Z juga. Oke. Nah, si Damon ember, cepu kan. Lo jangan temenan sama dia, lo bestie gue kan. Lo jangan temenan sama dia tuh pedo. Ya kan? Penjahat tuh, ya kan penjahat dong, kriminal dong, benar nggak? Masa 13 tahun, anak umur 13 tahun digituin kan? Jangan temenan sama dia loh, dia gini. Jay-Z kan masih sakit hati nih permasalahan cinta, tahu nggak, Dok? Bukannya dijauhin, dia malah bikin album sama si R. Kelly itu. Dia bikin album, dia bikin tour keliling. Sakit hati lah si Damon, pecah kongsi lah mereka. Di yang Rockefeller itu, si Jay-Z-nya keluar dari label itu pindah ke label lain gitu. Tapi sebenarnya dia tuh dari situ tuh dia masih menyimpan perasaan sama si Aliyah ini sejujurnya. Bahkan diduga waktu pas dia udah jadian sama Beyonce itu tuh hatinya dia tuh masih di Aliyah, dia masih coba lagi, cuman Aliyahnya nggak mau. Sakit hati lah Jay-Z ini sama si Aliyah, ditolak-tolakin melulu. Tahu nggak kayak yang kalau lo nggak sama gue, mending lo nggak sama siapa-siapa, kinda thing. Bukan dukun yang bertindak ya? Enggak, jadi langsung ya gitu. Gila ya, dunia Hollywood Ya. Itu, aduh Dok, panjang banget kan durasi Dok. Intinya kayak gitu dah, dia udah ngomong Didi, tapi ini pasti laris sih. Pasti. Dari Alia, ada Michael Jackson, kan udah semua ya, ada Michael Jackson, ada Alia, udah Justin semua. Bieber juga berarti diduga 48 jam itu sudah dirusak. Diduga begitu. Itu karena Usher jahat juga tuh berarti. Kan si Usher kan, ingat ya Dok, yang tadi aku cerita, si Usher itu diserahkan sama mamahnya ke si Didi untuk ditinggal sama dia selama 1 tahun. Yang tadi si Usher bilang, dia diwawancarain sama Rolling Stone, terus habis itu si Usher bilang bahwa dia waktu masih kecil, dia melihat hal-hal yang seharusnya anak kecil nggak lihat. Dia cuma ngomong kayak gitu. Yang jelas itu di sana liar, katanya si Usher kayak gitu. Dan dia udah tahu lingkungannya Didi kayak gitu, kok masih bisa-bisanya dia ketika ngajakin ngajakin Justin, terus habis itu
si Didi ngomong ke si Asher kayak, gua boleh nggak gue mentorin langsung gitu ya si ini. Ya udah, kan yang punya legal custody-nya kan si Asher udah minta sama orang tuanya biar Justin sama aku jadi kayak apa tuh kakak asuh lah. Iya, kakak asuh sementara. Jadi biasa secara legal karena kalau di sana lu nggak boleh tinggal sama orang kalau lu nggak punya hak asuh itu. Dan harus itu dalam dikasih, pengawasan orang tua. Itu dikasih ke Didi sama dia 48 jam hak itu sama si Asher kan. Tapi ini lagu-lagu itu memang relate konspirasi atau kayak gimana sih, kayak Daddy's Homes kayak apa ya? Kalau Daddy's Home itu kalau menurut aku sih itu konspirasi ya. Kalau menurut aku tuh cocok logi. Sama kayak lagu Yummy itu menurut aku juga cocok logi. Yummy. Ya itu kan kayak buatan-buatan ya. Walaupun memang katanya tuh kan ya you got me young, me kayak ya kamu mendapatkan aku masa mudaku. I mean like it's cocologi menurut aku ya. Walaupun si video klipnya itu kan kesannya anak kecil di pesta orang dewasa gitu kan. Kayak apa nih? Apakah ada pesan tersirat atau gimana gitu ya? Cuman aku ngerasa kayak kalau ngomongin Justin Bieber dia kayak nggak tipe yang gitu deh. Kalau menurutku ya. Secara pribadian ya. Kalau J. Cole, lagunya J. Cole, ya gue staring loh. Kalau J. Cole beda. Kalau dia tuh memang ada maksud. Dia kan satu tim sama Eminem. Jadi kayak dia ngomong apa ya, Aliyah dia ngomong Tupac. Iya. Terus dia ngomong Left Eye juga. Habis itu dia ngomong Michael Jackson juga. Terus dia ngomong. Terus mungkin aku ketemu sama nyusul setelah ini. Ya. Itu memang dibuat karena dia tahu. Gila, gue kaget loh. Itu memang gila sih. She knows ya. Ya, nah itu she knows-nya itu tuh nggak tahu she knows emang she. Kan orang rapper kan kadang antara she knowless atau she itu Z. Oh iya, di slang ya, slang kata-kata she knows atau Z knows. Bisa-bisa. Gila, gue merinding loh sumpah dengan lagu itu. Ya kan? Iya kan dok? Iya. Oh emang gak akan selesai dok. Soalnya panjang banget sampai ke bawah. Intinya gitu lah. Lagu itu tiba-tiba trending. Tapi ini sudah ditahan, beneran sudah ditahan. PDD. Iya, bukan yang cloning-cloningan itu enggak ya. Kan ada tuh rumor, yang ditangkap itu katanya cloningannya. Enggak itu mah kacau siapa sih. Tapi memang ditahan ya? Artinya cukup finish tapi nggak tahu hingga bawahnya ya? Nggak tahu, tapi kan ada videotape itu nanti akan terungkap itu satu-satu dok. Kita tinggal sit back and watch aja, lihat update-nya tiap hari, lihat TikTok saya. Sekalian. Gitu dok. Jadi ini kan tiap hari ya, dia tiap hari tuh ada aja kegilaannya. Kayak kemarin tuh gue lihat katanya gini. Orang yang pada yang pada speak up itu kan sampai ada ribuan, ada yang 120. Cuman entah gimana FBI tulis katanya korbannya itu cuman tetap satu. Dari sekian banyak yang masuk itu mereka nggak mau masukin itu ke case-nya Didi. Kenapa? Nggak tahu, mereka sendiri juga nggak tahu. Tapi mereka nggak dibayar kan? Nggak ngerti juga, tapi pokoknya satu lah. Itu aja kemarin sampai Didi tuh memohon loh sama kepolisian bilang gini, gue boleh nggak jadi tahanan rumah? Gue bayar lo $50 juta, which is 768 miliar kalau nggak salah. Banyak banget duit dia. Triliunan dok, duitnya dia. Udah lama ya main kayak gini punya. Udah lama, bayangin lah. Semua orang yang menghamba-hamba pengen jadi artis kan disuruh bayar uang. Iya, setengah industri katanya. Terus kalau misalnya ada artis yang udah jadi kan tetap harus ngasih sedekah juga sama dia. Kan kita tahu lah cara-cara mainnya kan kayak gitu-gitu. Lu jangan lupa utang budi lu ke gue. Mana sekarang juga kalau lagu kalau nggak ada rapnya juga kayak aneh gitu ya. Kalau sekarang ini kayak rap itu jadi salah satu kebutuhan ya. Ya, menambah manis ya lagu tersebut. Aksen, seru, dan memang rap itu kan pertama dibikin tuh sebenarnya untuk hal-hal protes ya, dok. Itu tuh kenapa ada rap itu sebenarnya protes ke pemerintah, protes ke society. Makanya kenapa ada tercipta rap itu gitu. Makanya kenapa kalau ada penyanyi rap yang ngasih sesuatu di dalam kata-katanya, cenderung itu tuh memang benar terjadi. Oke. Karena mereka yang tulis sendiri. Beda dengan kayak gue penyanyi nih, terus ada pencipta lagu, nyanyiin lagu ini dong, misalnya tentang kucing dalam karung gitu, atau sakitnya tuh di sini dan gitu kan, kita nggak tahu itu mungkin karena bukan gue yang nulis. Kalau di Indonesia kayak gitu ya, antara yang nulis dan yang pengen disampaikan sesuatu hal yang nggak relate ya. Gak relate. Tapi kalau di Hollywood,
Relate karena dia nulis sendiri. Jadi gini, lagu itu bisa kita curigai kalau memang itu lagu dia nulis sendiri. Tapi kalau di Hollywood sudah biasa seperti itu ya. Jadi kayak menceritakan tentang apa yang dia tulis Iya, ya. Taylor Swift kan kerjaannya nulis semua mantan-mantannya semua di lagu. Itu mah udah terkenal kali, Dok. Iya, pokoknya intinya gini. What you made me do. Iya, pokoknya intinya gini. Kalau dia penyanyi tapi dia juga songwriter, kemungkinan lagu yang dia tuliskan itu adalah hal yang memang dia alamin. Tapi kalau dia penyanyi Tapi Taylor Swift masuk nggak ya dalam lingkaran ini? Aduh, gua nggak bisa ngomong. Dia favorit gue, gila. Dok, bisa jadi, cuman nggak separah yang kita pikir lah. Kayaknya dia tipe yang kayak terpaksa gitu, tapi nggak, kayaknya menurutku ya nggak separah itu sih. Bruno Mars. Sejauh ini belum terdeteksi. Nanti Dok, lihat-lihat aja TikTok saya nanti kalau tiba-tiba ada Bruno, saya tag deh sama Taylor Swift. Maroon number 5. Nah, itu juga belum ada sih, belum ada. Tapi kayaknya si Maroon 5 sih, kayaknya enggak deh. Berarti Kayaknya nggak semua ya? Kayaknya ya mungkin dosanya lain lagi, Dok. Ya nggak tahu. Gue pertanyaan terakhir deh. Apa? Si Adele sampai matain piala dia. Gara-gara dia kayak pengen ngasih tahu dia secinta itu sama Beyonce gitu ya kan. Cocok logi lah itu mah. Cocok logi lah. Berarti kalau misalnya itu cocok logi, mereka juga sebenarnya respect semuanya dengan Beyonce juga. Iya, aslinya respect. Karena kan Beyonce kan memang star juga ya. memang Gue cek kan, talented. lagu apa sih Beyonce ini, lagunya kayak gue gak pernah denger. Tau-taunya 500 juta semua. Ada yang 1,2 miliar. Dok, dia the queen. Dia tuh the queen saat ini tuh. Nomor 1 dari semua penyanyi wanita dimanapun. Oh iya. Mau Taylor Swift mau apa masih ada Queen Bee. Masih ada Queen Bee. Masih ada Queen Gila, Bee. 500 juta semua lagu dia. Ada yang 1,2. Ya, itu parah sih. Karena Ya, itu parah kebongkar sih. lagi bisa satu episode. Aduh, gak tahu deh. Nanti coba kita lihat aja. Kita masih berharap ada yang mau membongkar-bongkar lagi ya. Thank you Clara sudah berdongeng untuk saya hari ini. Dongeng kamu luar biasa, mencengangkan. Saya terakhir mendengarkan dongeng seperti ini tahun lalu. Oh, ada ya? Oh, ada pendongengan juga. Tahun lalu pada waktu itu waktu COVID tentang COVID, Bapak Jenderal pada waktu itu memberikan dongeng. Dongeng juga. Tapi saya tidak se-excited ini, gila. Gitu. Tapi siapa who knows ya? Who knows apa yang dibicarakan itu benar. Who knows? Kalau itu benar, wah. Rata-rata Dia orang bisa yang jadi presiden loh. rata-rata. Gue rasa dia tanpa kampanye pun dia bisa jadi presiden loh. Wah, Dok, makanya nggak lah. Jangan polos-polos lah, pokoknya gitu. Jangan polos-polos lah. Harus sering-sering lihat keluar juga. Karena nggak bisa kalau kita cuma hanya lihat selingkupan kita di Indo doang mah. Dengan tanya Dokter Richard.